playernya untuk kali ini dan kita cari di mana saya menuju ke arah untuk melakukan early looting juga untuk melakukan prediksi-prediksi seperti apakah yang rotasi yang harus mereka lakukan nantinya. Tapi di sebelah lainnya dari ada Exit dan juga GD nih. Ini Pekado nih. Berhadapan sekarang. Mereka belum ngelut secara full sekarang nih. Yes, benar banget kali ini lihat dari GD. Mereka udah punya Skarel tapi dia belum punya apa-apa tentunya untuk saat ini. Dan Cupau ya salah satu player senior bisa dibilang, dia udah cukup lama berkecimpung di dunia profesional dari PUBG Mobile dan dia juga pernah bermain di PMCO bagi kalian yang belum tahu. Dan kali ini Cupau berada di tim Genesis. Dan untuk kali ini dari Kyo bakal coba untuk melakukan flanking, bakal coba masuk ke arah rumah di depan sana. Dia sedikit perlahan, dia ada satu buah step di depannya dan Danso bakal coba mengcover, berhasil mendapatkan satu, langsung ditumbangkan saja Kidona untuk kali ini dari tim ini musuhnya nomor berapa tuh tadi? Tim Eksekutor. Yes, tapi nggak berhenti sampai situ aja. GD Cupau dan juga temannya langsung aja mau naik dan langsung cari satu orang lagi dan masih belum bisa ditumbangkan seperti dia masih mencari. Oh my god, ternyata dibokong Cidona. Oh my god, dari belakang Cidona. Yes, di finish begitu aja ya tanpa basa-basi. Langsung aja sudah mengantongi 3 kill point pagi-pagi untuk tim Genesis Dogma. Ini bakalan menjadi poin-poin yang menjadi advantage mereka untuk melangsungkan atau melaju ke PINC ini selama PINC ini pastinya. Bener banget, dalam standing tadi juga Genesis Dogma tidak berada di posisi yang cukup baik, tapi setidaknya ini bisa membuat mereka untuk membawa tim mereka ke posisi setidaknya lembar 1 lah Cidona. Yes, betul sekali. Dan sementara itu ya, last man standing dari tim Eksekutor atau Exe, seorang Sloss ini kita lihat dia melakukan rotasi karena dia sekali lagi tinggal sendiri. Tapi lihat hangar yang dia tuju itu ada orangnya, ada isinya. Jadi itu kayak dia mau kabur, tapi malahan ada orang lagi di situ. Oh, tapi di sana ada Alvirlo juga kali ini. Alvirlo di depan sana, dia menunggu langsung ada spray dan mobil sebentar lagi meledak. Sloss harus pulang. Eksekutor menjadi tim pertama yang pulang ke lobby Cidona. Yes, tusun ya, sayang sekali tadi the last man standing Sloss harus berhadapan dengan Alvirlo yang berada di perbukitan dari Miramar kita ya. Yes, benar banget, dimana Alvirlo dulu juga sempat bermain di PMPL. Dia bertanding untuk tim Onyx dulunya dan sekarang dia di MKS ya berarti ya. Dia berhasil mendapatkan satu buah poin kill dan membuat satu tim pulang ke lobby di menit-menit yang awal. Dan sungguh disayangkan sekali lagi untuk tim Eksekutor dan Red Juice dari tim MKS sekarang. Yes. Sedang mereka bakalan melakukan looting manja aja di sini dengan free karena sejauh mata memandang juga nggak ada yang mendapatkan atau menempati posisi mereka sekarang ya. Sementara dari tim OHA juga nih. OHA. Dia kemarin kalau nggak salah dia dapat chicken. OHA tuh. OHA itu dapat chicken di match yang ke-6. Yang terakhir ya di Sunhawk. Yes, benar banget. Di match terakhir dia dapat chicken dan ini dari Island of Gods, dari F2R dan juga bersama Kunyit. Ini kalau salah ngomong typo nih, nggak enak nih. Jadi apa emang? Kunyit. Gitu. Belakangnya doang ya? Iya. Jangan, nanti aku dimarahkan. Jangan. Dan kayaknya kalau kita lihat-lihat ya dari tim IOG ini bakalan melakukan rotasi lagi di mana Eston itu bakalan men-scout ya perbandingan atau semua player yang berada di sekitar sana. Itu dia maksud gue. Ternyata zona menuju ke arah El Pozo dan sekitar San Martin, Pekado Forge juga masih menjadi salah satu ini salah satu titik di mana zona berikutnya. Sedangkan dari para pemain dari tim IOG dan kali ini Kong. Nah, ini ada sedikit fun fact Cidona. Apa tuh? Di mana Boneng GG ini dia bertemu dengan mantan timnya. Siapa tuh? Nero. Wah, dia dulu Nero pernah ya? di Nero. Dan sekarang dia berada di Kong
bersama dengan Phil. Nah, Phil ini juga pernah bermain untuk tim Victim Esports bagi yang belum tahu gitu. Ini berarti gue lihat ya dari kemarin hari pertama tuh juga agak kaget juga melihat shuffle yang dilakukan oleh para tim-tim ini juga ya, beberapa player bersatu yang tadinya terpisahkan ya lah pasti ya gitu, mereka Emosi bersatu. Dan juga seperti kemarin permainan dari Siren juga Yes, mendapatkan suatu sorotan yang benar-benar bagus banget gitu. spotlight banget ya bisa Spotlight dibilang ya. banget, yes. Dan ternyata Kong di depan sana udah ada satu tim nomor 8 ya kan, kita lihat di sini udah ada 2 orang, ada Bulan dan juga Vanro, Moon dan juga Vanro sudah berada di sebuah gubuk derita. Yang dimana kalau mereka salah sedikit melakukan step, ini bakal menjadi disaster untuk mereka dan mereka bisa dipulangkan ke lobby. Kenapa? Karena mereka sudah kehilangan 2 playernya yang sudah terlebih dahulu pulang ke lobby, Dona. Iya, dan kayaknya mereka juga bakalan mengendap-endap juga ya melihat satu orang permain dari Kong. Dia kayaknya bakalan menahankah tap-tapan manja karena mereka cuma berdua juga ya di sekitar mereka. Nah, ini adalah tempat Pemain dari favorit air. Eke nih, bro. Apa tuh? Agenda dan Patron gitu. Kenapa memang? Karena di situ highlight, kalau aku pribadi highlight ditambah lagi itu banyak orangnya. Jadi kalau baru turun langsung baku hantam. Oh gitu, Anda barbar juga ya? Karena metode belajar orang kan beda-beda. Iya, betul. Ada yang orang belajar dari pinggir, maksudnya belajar dari kompon. Ada orang yang belajar dari AIM dulu, Yap. ya kan latih di training sejam 2 jam baru main klasik. Nah, kalau saya pribadi tuh kayak lebih tabrak. Jadi tahu kondisi situasional ketika one by one situation atau satu lawan gitu. 4, 1 lawan 2. Jadi udah terbiasa dengan Fight-fight ya, ya. tim fight. Jadi ketika nanti tim fight lagi udah nggak kaget banget. Oke. Kita bakal lihat map harusnya tuh kan. Kita nih. bakal lihat map di mana mapnya masih berada dan menuju ke utara, Cidona. Makin ke utara lagi. Dan di situ kita lihat dari Ion udah melakukan rotasi dan harusnya di depan sana itu udah ada XCN dan juga Terrier. Ini berbahaya banget untuk Ion. Kenapa? Kalau dia sedikit salah gerak. Oke, kalau dilihat dia belok ke kanan, cuma ada satu squad saja. Nggak harus panik-panik amat, tapi kalau dia nabrak ke arah XCN itu bakal jadi berbahaya. Iya, karena di sana juga terjadi penumpukan ya karena circle benar-benar menuju ke arah utara atau barat laut, antara barat laut dan juga utara tadi ya kalau kita lihat circle-nya, sementara Kong juga bakalan langsung melakukan rotasi tapi terdengar tuh tembakan tim ARN ternyata mendapatkan 1 ya, dan 2 langsung dari tim Kong dan tersisa 1 aja, Oji. Oh my god, ini bahaya banget. Lihat tim Kong, malah mereka harus kehilangan 1 playernya. Dan lihat ternyata udah bakal coba diras TPP Gaming, bakal coba di sini berhasil mendapatkan 1 orang, malah 2 orang tambahan. Tapi dari Kong harus kehilangan 2 playernya, Nas dan juga Phil. Sedangkan Yes. Boneng Gigi di depan sana, mereka harus berhadapan langsung dengan MKS dan Boneng. Oh my god, nggak ada cover sama sekali. Boneng nggak bisa berbuat banyak dan Trixie mengeluarkan 1 buah tembakan, tandanya dari tim MKS tahu keberadaan dari seorang Trixie di Iya, mana. pastinya ya udah terdengar sangat jelas dari tadi juga fight-fight yang terjadi sebelum mereka bertemu dengan MKS juga. Ini Trixie menjadi the last man standing dari tim Kong yang bakalan agak kesusahan untuk menghadapi tim MKS ini karena mereka masih berempat juga. Dan lihat Alfir lo bakalan muterin seorang Trixie, dia bakalan membuka vision dan memberikan informasi yang sangat berharga juga untuk tim MKS ya. Oke, udah bakal coba ditahan kali ini. Bakal dilempar smoke, terkena 1 buah frag dan Alfirlo langsung maju. Ternyata distraction yang bagus banget dengan adanya frag grenade langsung Alfirlo. Sebelum smoke dari tim Kong, Trixie di pop up ternyata dari Trixie udah harus ter-take down. XCN kali ini udah harus ketemu dengan satu tim yaitu Nevalus. Tim Nevalus yang berhasil kabur sepertinya dari seorang Aum. Apakah ini berhasil kabur? Dia lihat spray down langsung dikeluarkan dan tidak terpikau. Hanya 2 orang saja, kehilangan 2 player. Baris oke, dia belum tumbang. Baru 2 tim yang pulang ke lobby untuk kali ini. Yes, betul sekali ya. Dimana tadi tim Kong yang baru aja pulang harus puas di posisi 4, tapi seorang dia harus belok dan mobilnya bakalan terbakar sedikit lagi kalau misalnya dia tidak hati-hati ya terbakar. Dan ini beneran menjadi malapetaka buat dia kalau misalnya mobilnya meledak. Oh my god,
Ayo bang, turun bang. Bang, buset. Ini UMS bener-bener laki fearless banget. Bener-bener dia nggak peduli, yang penting kan udah dibilang bang turun bang. Bandel banget dibilangin. Dan kayak- akhirnya ya Anthem dari tim Siren yang mendapatkan 1 kill point-nya tadi. Yes, bener banget. Udah 3 tim tumbang untuk menit-menit awal, kita baru memasuki menit 11. Ini bisa dibilang agak cukup cepat pace-nya ketika 3 tim yang kita lihat sudah pulang ke arah lobby. Ya, betul sekali. Dan Dan Siren juga kayaknya bakalan menuju melakukan rotasinya lagi. Dan kalau misalnya kita lihat dari Miramar tuh kemarin Miramar kemarin itu kita melihat Miramar pertama Ion yang mendapatkan posisi agak high ground di circle selanjutnya. Sementara kalau kita ngomongin circle sekarang lihat cuman ada 3 tim. Mungkin ada 5 tim yang bakalan memiliki advantage dalam circle selanjutnya nih. Ada Ion, Siren dan juga tim OHA yang sekarang sudah berada di dalam satu circle. Sementara XCL lihat jalan mereka menuju circle itu sebenarnya aman banget. aman, gak ada penumpukan, dan ditambah seperti Cidona sebelumnya bilang di zona kemarin ketika Ion berhasil mendapatkan chicken, dia berada di high ground. Kali ini dia udah setup lagi. Iya, Dia udah siap setup, banget. iya dia udah setup di high ground lagi, dan Siren juga untungnya udah punya sebuah lokasi untuk mempertahankan posisinya. Untuk kali ini GMR yang sempat mendapatkan chicken dinner juga di Miramar, mereka bakal melakukan rotasi terlebih dahulu. Dan ada Murni Miracle kali ini bakal mencoba melakukan rotasi juga. Tim berlangsung pleno dari seorang Murni kali ini di atas sana. Ada MKS yang terlihat, tapi mereka masih melanjutkan rotasinya. Tidak ada yang terlalu peduli dengan adanya tembakan dari tim Murni. Ya, 1-2 spray yang dilontarkan oleh Volts masih belum bisa menumbangkan satu player dari MKS tadi ya, dan mereka memilih untuk melakukan rotasi aja karena sekali lagi mereka posisinya itu enak banget, tinggal benar-benar di pinggir circle banget, tinggal masuk aja dan tinggal setup di dalam compound yang sudah mereka temui sekarang. Yes, bener banget. Dan Murni kali ini, Murni kayak inget nama siapa ya, Murni. Murni itu pure, Pak. Iya, enggak, temanku ada yang namanya Murni Oh, ya, kalau nggak gitu. salah. Dan Avirlo kali ini sudah bersama dengan kawan-kawan MKS, dan ternyata di sisi lain dari Ion, Redfest berhasil mengenokkan satu player dari tim Nero, dan tanpa berlama-lama tim Nero membalikan keadaan, dan Liquid yang terkenok kali ini Cidona. Liquid salah satu Terminator yang berada di posisi pertama dengan perolehan 21 kill harus terkenok oleh tim Nero. Yap, dan itu bakalan menjadi suatu disadvantage juga ya. Sementara di sisi lain juga ada pertarungan antara tim GMR dan juga XCN tadi. Sementara kita masih lihat Ion akhirnya di sini ya, yang berhadapan dengan Nero. Tapi di sisi lain ada GMR juga yang bakalan berhadapan dengan XCM Beast. GSPR bakalan mendap dan bakalan melemparkan molinya membakar, tapi masih belum bisa menembus perbatasan dari broken wall-nya di sini. Oke, kali ini kita lihat di situ engine-nya meledak, langsung ada api biru, tapi para pemain dari tim XCN mereka sudah bakal berhadapan 1-1 dari GMR versus XCN. Kali ini yang berhasil memenangkan berhasil mendapatkan zona selanjutnya. Yes, dan satu kompon ini benar-benar berharga banget. Kalau kita lihat kompon ini berada tuh benar-benar di pinggir circle banget ya. Bener, makanya kalau misalnya siapapun yang menang, mereka berhasil masuk ke zona selanjutnya. Tapi satu, Cidona, kalau misalnya dia hanya tersisa seorang atau 2 orang, ini bakal jadi berat untuk mereka. Udah ada 1 kenok, dan apakah bakal coba di-push kali ini dari tim nomor 4? Mereka masih mencari posisi. Dari XCN udah nggak bisa melakukan revive-nya, dan langsung di-end saja tanpa basa-basi. Keiza harus pulang ke lobby. Yes, dan menyisakan satu player lagi dari Pixis dari tim XCN yang bakalan serta-merta dia bakalan mempertahankan posisinya sekarang, dan pastinya agak susah. 2 orang terkenok oleh tim. Ternyata tapi flag terlihat oleh seorang player dari GMR di sebelah sana dan langsung aja ditumbangkan begitu aja seorang flag. Yes, dan XCN harus pulang ke lobby. Kali ini kita lihat dari CCTV di mana para pemain berhasil dipegang. Almost is never enough kali ini. Hampir tidak pernah cukup, hampir aja dia pulang ke lobby. Iya, sedikit banget, tinggal menyisakan 1 garis HP doang ya tadi. Sementara di sisi lainnya Oji, Ion masih berhadapan dengan tim GD ternyata ya. Tadi sudah agak berbeda juga, dan ini adalah high ground milik tim Ion yang bakalan melihat seluruh pergerakan rotasi dari semua tim. Lihat GD bakalan melihat juga dari player-player dari tim OHA yang bakalan langsung ditumbangkan 1 orang, tapi masih belum bisa di finish. 1-2
berhasil mendapatkan poin tambahan, tapi kali ini lihat Nai nggak boleh cukup senang karena Red Fest berhasil mendapatkan satu orang. Cupau harus terkenok kali ini dan Red Fest masih lebih. Red Fest gak mau ngebiarin Cupau pulang begitu aja. Lihat, tapi cover teman yang baik dari tim Genesis Dogma benar-benar luar biasa. Mereka ngasih tembakan peringatan supaya Red Fest nggak bisa ngepick, dan Cupau harusnya masih bisa diselamatkan untuk saat ini. Harusnya Cupau masih selamat, Cidona. Yes, dan ini benar-benar utility dari mereka, smoke mereka tuh benar-benar harus banget diutilize dengan baik karena lihat mereka itu tergencet dengan banyak sekali tim misalnya GD, Siren, ada Nol juga, ada Ion juga, sementara ada Spray down Terrier berhasil diamankan oleh Liquid tadi ya. Ya, dan ini nggak bagus banget untuk tim Genesis Dogma. Kenapa? Lihat, dia tersandwich dari Nol agensi. Dia tahu di atasnya ada Genesis Dogma. Ion juga melihat ke bawah. Dia tahu ada Genesis Dogma. Genesis Dogma mau kemana? Dia ke kanan, ke kiri, ke depan. Udah nggak bisa. Tapi Terrier terkena dua orang langsung. Meledak Iya. balon hijau dan mendapatkan dua-duanya. Dan kali ini Bastian Fredo dari Liquid tidak berhasil, Cido. Masih belum pasti ketutupan sama satu, tapi Liquid ini posisi yang berbahaya karena dia masih terbuka. Kalau misalnya dia memaksakan, dia bisa banget ke knock, dan lihat Heaven mendapatkan satu knockdown ke arah Liquid dari tim Ion. Itu berbahaya banget sih war yang terjadi di sini itu. Dan Liquid agak sedikit jauh kali ini. Red Fest apakah mampu untuk menyelamatkan seorang Liquid? Harusnya bukan Red Fest yang mundur, harusnya ada cover dari Hydra ataupun Jersey. Kenapa? Karena Liquid berada di posisi yang cukup jauh dari Red Fest. Kalau Red Fest menuju ke arah Liquid, Red Fest bakal kehilangan posisinya, dan Jersey sepertinya yang bakal coba untuk melakukan revive terhadap seorang Liquid, sedangkan Red Fest bakal coba nge-backup dan menjaga Yap. posisi musuh-musuhnya agar tidak bisa masuk ke pertahanan dari Ion. Ya betul sekali, dan pastinya dia mempertahankan posisinya dan informasi-informasi yang sangat berharga di sini ya. Dimana Red Fest sekarang masih berada atau memandang tim Terrier sekarang, the last man standing dari tim Terrier yang masih tertutup oleh fortingan yang dibuatnya di pakai Tayo itu ya. Yes, benar banget. Masih aman banget. Tapi zona, dia udah kemakan zona, Fiona. Dia nggak bisa terlalu lama di sana. Iya. Dan dari Genesis Dogma juga udah mulai kesulitan. Di bawah ternyata masih ada lagi yang ngemantekin. Ini bahaya banget. Posisinya nggak bagus banget untuk dari semua tim-tim yang berada di lereng bukit. Kenapa? Karena mereka bisa saja di backstep, sedangkan Ion berada di atas bukit. Mereka juga benar-benar harus melakukan rotasi. Kalau mereka telat sedikit aja, mereka nggak bisa masuk ke zona. Yes, karena zona atau blue zone bakalan bergerak dalam 20 detik lagi, sementara Ion mereka bakalan berhadapan dengan tim-tim yang sudah juga bakalan bersiap-siap untuk melakukan rotasi di sebelah kanan dan kiri mereka. Lihat, sudah ada penumpukan antara tim Nero, tim GMR juga ya di sana, tim GD juga masih berada di sana. Oke, tapi para pemain sepertinya masih belum melakukan rotasi. Kali ini sepertinya udah saatnya melakukan rotasi karena waktu sudah habis. Siap. It's time to go, bro. Tapi kalau Nai masih mencoba memaksakan dengan mobil tersebut, itu nggak baik banget sih. Bahaya banget, Cidona. Ini tinggal do or die sih, karena mobil tuh diperlukan, karena kan kayak lu posisi kayak gini tuh udah susah banget Nggak karena bisa mereka di ngomongin. sandwich, mereka jalan pun mereka bakalan terlihat dengan sangat jelas, tapi ternyata Jersey berhasil di knockdown di tangan seorang musuhnya tadi, tadi nggak kelihatan. Tapi Jersey udah terkena kali ini dari Ion, sepertinya sedikit kesulitan untuk memasuki zona berikutnya. Malah Genesis Dogma udah masuk di zona berikutnya. Sedangkan Ion dari sisi yang lain hampir saja keinjek. Oh my god, almost keinjek kali ini. Red Fest one by one situation, tapi ternyata Nai tertabrak. Heaven bakal coba menabrak di dalam kompon, ada satu orang. Iya, temenan di situ ya. Iya bang, sakit perut ya, tapi gua nggak bisa revive ya bang, maaf ya. Ada siren di dalamnya bang. Ya, jadi bakalan menjadi tim fight atau pertempurannya sangat besar banget karena mereka menjadi penumpukan di sini ya. Ion, Hijrah, Ion, lihat Ion agak pincang sekarang, ada Jersey dan juga Jersey sendiri sekarang, dan Red Fest N ditumbangkan Oh barusan. my God. Menyisakan 3 player dari tim Ion dan cuma 2 orang aja sekarang, Oji. Oke, Liquid sedikit kesulitan, ini terlalu terbuka, nggak baik banget ini untuk seorang Liquid. Aku tahu Liquid memang mau dapetin poin tambahan, tapi ini open banget untuk seorang Liquid. Dan para pemain dari di belakangnya masih ada squad nomor 6. Untungnya ada Hydra nggak jauh dari Liquid berada. Jersey juga tumbang ya harusnya. Yap. Jersey juga udah hilang. Aha. Dari Ion harusnya tersisa 2 orang saja. Dan ini bakal menjadi do or die banget sekali lagi buat mereka, karena mereka kalau nggak maju, nggak melakukan fight, mereka bakalan kesulitan mencari posisi untuk menuju ke circle selanjutnya. Karena lihat gubuk-gubuk yang tersedia atau
lereng yang tersedia di sini agak limited juga ya. Yes, bener banget. Kita lihat Genesis Dogma udah down kali ini, udah pulang ke lobby. Liquid satu darah terakhir dan Hydra ternyata gak masuk granatnya di sana. Sedangkan Liquid Harus tersisa bertahan. satu titik darah terakhir. Untungnya ada satu buah. Oh Oi. my god, Hydra yang mencoba masuk ke arah Liquid, tapi malah Hydra yang di take down kali ini. Yes, di tangan Siren Anthem tadi, tapi masih belum bisa di finish ya. Masih berusaha untuk di revive oleh Liquid juga. Ini mereka harus hati-hati banget karena mereka udah beberapa kali ke knockdown juga ya. Sementara di sisi lain Marsha berhasil di take down oleh musuhnya tadi. Bener banget, IOG udah berada di belakang kompon yang cukup enak. Walaupun dia tidak di dalam kompon, setidaknya mereka punya satu buah cover. Sedangkan Hydra bersama dengan Liquid, dia berada di open field, ya kan? Di pinggir zona, tidak mengunggulkan sekali dari segi pertahanannya, tapi masih di dalam zona. Untungnya, Lihat Alvirlo terlihat dan sayang sekali harus diamankan nyawanya oleh Siren Anthem tadi ya. Padahal dia melihat dengan sangat jelas tuh ada 4 player di sana yang bisa dia bokong dengan enak banget. bener banget. Tapi Padahal sayang dia udah banget. dapat dua tuh ya, Ci ya. Iya, tapi sayang banget posisinya emang kebuka banget karena agak high ground juga ya. Jadi langsung aja diamankan. Bener banget, ditambah lagi sini GMR udah mempunyai tempat yang enak banget, tidak jauh dari zona dan juga punya coverage cukup kuat. Dan Nero tersisa satu orang harusnya di atas sana. Nero, dari Nero, kalau misalnya Nero terpick off di atas sana, ini bakal menjadi pulang ke lobby seorang Nero. Sedangkan itu Siren, mereka masih 4 orang, sudah memperoleh 5 poin kill. Siren kali ini benar-benar on fire di Miramar di match yang ke-7. Yap, dan ini adalah circle yang benar-benar wow di tengah jalan cuy, terbuka banget. Jadi mereka bakalan benar-benar ke-push terpaksa banget untuk membuka badannya masing-masing. Dan lihat banyak banget granat yang dilontarkan oleh mereka semuanya dan langsung mendapatkan satu persatu player dan menyisakan 5 tim aja dengan 14 orang yang masih hidup sekarang. Dan ditambah lagi ternyata di sini dari GMR berhasil mendapatkan 9 poin kill. Langsung ada spray down dari seorang Audrey sana terlihat dan Nero harus pulang. Kenzo dari Kenzo juga udah terkenok. Dari Siren akhirnya satu orang terkenok tapi belum bisa diselamatkan karena terlalu jauh posisinya. Sedangkan GMR NLG, apakah dia akan mendapatkan chicken di Miramar kembali, Cidona? Mungkin bisa jadi ya. Cuman kalau kita lihat tim Siren itu posisinya lagi enak banget. Mereka udah di dalam circle, mereka mendapatkan satu kompon. Kalau misalnya mereka GMR ini mau kontes Siren, mereka harus pikirkan itu dengan baik-baik sekali. Benar banget, ditambah lagi tapi kalau misalnya seperti biasa, high risk, high return. High risk, high return. Mereka kalau misalnya melakukan ini, mereka bakal mendapatkan Siren. compound itu tersebut gitu. Bener, dapat kompon, tumbangin Siren. Salah satu tim yang cukup kuat di map kali ini dengan perolehan 7 poin kill. Dan lihat ternyata zonanya ke arah Siren. Lagi-lagi, gila ini pawang circle banget kayaknya Siren ya. Ini benar-benar enak banget, satu player dari tim Siren Audrey di sini harus dilakukan revive untuk melakukan pertahanan dalam compound mereka. Bener banget, tapi ternyata Hydra terkena damage cukup banyak kali ini. Liquid memang berhasil mendapatkan satu, tapi ternyata bakal coba diras. Lihat, ada Gremory menuju ke arah seorang Liquid. Kali ini bakal coba ditumbangin. Liquid berhasil outplay. mendapatkan poin kali ini. Dan lihat, Hydra masih bisa diselamatkan. Yes. What a play dari seorang Liquid. Yes, ini Hydra benar-benar harus diselamatin banget ya. Kalau enggak itu darahnya dia berkurang dengan sangat drastis. Sementara Gremory harus tumbang begitu aja setelah tadi di knockdown oleh Liquid. Dan tambahan lagi, Siren kali ini berhasil mendapatkan knock atas GMR X NLG. Kali ini yang dia malah terkepung habis-habisan mencoba menabrak dari Ion, tapi Ion melihat satu posisi, damage terlalu deras dan ditumbangkan kali ini. Liquid lagi-lagi membuat gerakan yang cukup luar biasa. Mereka menumbangkan Hydra, Yes. tapi Liquid dapat satu poin. This is worth it. Yes, this is worth it. Dan lihat tiba-tiba saja udah tersisa tiga tim aja ya yang bakalan mempertahankan posisi mereka masing-masing. Hydra masih bisa diselamatkan juga dan mereka harus berhadapan dengan tim Siren dan sekarang sedang melakukan team fight di sebelah sana. Mereka sudah melihat, mereka sudah mempunyai informasi banget ya. Ternyata Siren mendapatkan player-player dari tim OHA dan ini benar-benar Top menjadi two team. 2 melawan 4 sekarang. Yes, benar ini adalah top 2 tim yang dimana siapapun yang berhasil mendapatkan chicken dinner di sini bakal mendapatkan poin besar. Tapi Liquid udah terlihat keberadaannya. Di sini Liquid hanya tersisa dengan seorang Hydra. Bakal ada lemparan mau dari apakah 3 point?
kali ini bakal coba ditembak. Liquid masih bertahan di sisi sebelah kiri. Si Ren Audrey mencoba melakukan flanking. Informasi udah diberikan